Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Ini semuanya permainan, Pak. Tapi kami ingatkan, ini contoh kudeta konstitusional ini. Membikin payung hukum, merubah, memfasilitasi untuk berkembangnya PKI gaya baru. Kalau sekarang sasarannya jelas, untuk melakukan G30 SDG 2 oleh PKI gaya baru dengan mengendalikan, mengambil alih NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 45. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berbicara mengenai Kepres 17 tahun 2022 dan dibarengi dan keluarnya Kepres nomor 2 tahun 2023, kemudian Kepres nomor 4 2023 juga dengan Impres dan sebagainya. Jelas diatur istilahnya penyelesaian non-yudisial. Ini yang bukti nyata, contoh bentuk dari yang namanya kudeta konstitusional. Suatu bentuk permintaan maaf yang tersirat yang menjadi payung hukum, dibuat payung hukum untuk menjadikan PKI G30S itu sebagai korban dan keturunannya akan dijadikan sebagai warga negara Republik Indonesia kelas 1, warga negara kelas 1 dari Republik Indonesia. Saya ingatkan lagi, bolehlah ngasih contoh macam-macam lah, peristiwa Aceh, peristiwa ini segala macam. Kenapa nggak diangkat peristiwa Kanjuruhan ya? Tidak diangkat peristiwa bagaimana jelang September 65 PKI bunuh-bunuhan segala. Oh itu masuknya Orde Lama. Jadi itu nggak apa, kan mereka tidak pernah nyinggung Orde Lama. Kenapa? Orde Lama itu mendukung PKI. Itu dikat. Jadi merubah sejarah dengan cara seperti itu. Nah sekarang berani nih, Orde barunya yang disalahkan bla 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 ini segala macam. Tapi pelan-pelan G30 PKI-nya dihilangkan, diputar balik, bahwa peran dari Republik Rakyat Cina dengan Partai Komunis Cina hanya bermain di sini, bermain di 65 dengan masukkan senjata cung di lubang buaya untuk apa tuh yang segala macam BT apa macam-macam akan mulai dihilangkan segala macam, sehingga nanti akan dijadikan pembenaran lewat kudeta konstitusional, berjalannya, diterimanya dalam tanda petik duit dan kewarganegaraan untuk nanti invasi masuk ke kita. Mindahin warga negara tentara Cina masuk ke Republik. 50 juta kayak 100 juta alasannya investasi. Ini semuanya permainan, Pak. Tapi kami ingatkan, ini contoh kudeta konstitusional ini. Membikin payung hukum, merubah, memfasilitasi untuk berkembangnya PKI gaya baru. Kalau sekarang sasarannya jelas, untuk melakukan G30 SDG 2 oleh PKI gaya baru dengan mengendalikan, mengambil alih NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar 45
8 Pancasila 18 Agustus diganti dengan Pancasila menjadi Trisila, Ekasila dan sebagainya. Dan BPIP menjadi sentral komite. Itu hebat betul itu. Kepres membentuk panitia ini, panitia itu, harus menentukan semua Pemda bantu macam-macam. Itu dasarnya apa? Komnas HAM udah lupain aja lah. DPR dengan macam MPR udah nggak bunyi. Itu bagian dari ini bisa terjadi kudeta konstitusional lewat Kepres ini terjadi karena juga ada kudeta konstitusional yang membuat DPR, MPR nggak berkutik kayak sekarang. Nanti ada lagi kudeta konstitusional yang membenarkan warga negara RRC bisa jadi warga negara RI dengan 2 keluarga negara. Selesai. Pertanyaannya, kita mau jadi penonton? Diam aja? Nunggu kita digetok, digorok? Atau kita mau bereaksi, antisipasi sekarang? Itulah pilihan kita. Berhentilah berpikir akademis, anak sekolahan, maaf, bukan akademis. Berpikir anak sekolahan, dengan sibuk di medsos ngomong ini, Anda tidak melakukan apapun. Aksi yang nyata yang membuat kudeta konstitusional itu menjadi dapat, tidak terjadi. Jadi pertanyaan kembali kepada kita. Saya kirim pesan untuk Pak Mahfud. Saya sempat kenal dekat beliau waktu masih beliau bantu 2014 dengan Pak Prabowo, saya di sana. Saya komentar dan minta tanggapan Pak Mahfud. Anda kok bisa berkomentar LGBT itu kodrat dan nggak apa-apa yang nggak boleh maaf Pak Mahfud, ya. Anda paham nggak arti dari 5 sila di Pancasila itu apa? LGBT kok dibenarkan dengan kodrat. Jadi saya kadang-kadang Pak Mahfud ini profesinya apa? Bidang tugasnya apa, ngomongnya bisa bagus, bisa berubah, nggak jelas. Yang jelas-jelas Anda tuntasin itu kasus yang yang Departemen Keuangan itu Anda tuntasin aja tuh. Ngomong LGBT, ngomong ini, MUI aja jelas, bilang nggak benar. Nah kalau Pak Mahfud mau kemarin kita bicara mengenai 5 sila-sila itu. Saya belajar itu dari perspektif manajemen organisasi, saya bisa jelaskan. Jadi nggak ngerti, saya ini banyak yang muter balik main jadi nggak mau jadi apa sih gitu. Sibuk dan ini sibuk, tahu nggak ini PKI bermain di dalam penembakan misterius. Waduh, salah dituduh di ini. Anda lihat nggak hasilnya? Itu preman-preman perbuatan. Anda ngalamin nggak tuh di peres-peres? Jadi mari kita bicara hasil. Nah sekarang Anda tahu nggak itu yang orang gila nusuk? Kalau ditangkap orang gila, ODJ, orang dengan gangguan jiwa nusuk. Pas ditangkap orang lapor polisi ditangkap orang dengan gangguan jiwa. Ya. Yang nembak-nembak di MUI ditangkapnya Toto meninggal itu, what does it mean? Apa itu maksud? Jadi kalau sekarang Islam dirusakin, dijelekin, kalau yang teroris mesti Islam. Kalau komunis tidak teroris. Jadi suka-suka kalah ya. Ini kok jadi begini ya gitu. Hanya saya kirim pesan buat TNI, terserah kalau Anda cuma mau jadi penonton dan Anda membiarkan dulu salah satu pangdam Anda seperti itu ikut terlibat di kilometer 50, ikut sibuk jadi panglima baliho, nggak ditegur, saya nggak pernah. Tapi bayangkan di kepres ini, anak keturunan jelas PKI yang terlibat G30S itu, yang ditahan tanpa sekum berapa ini? Itu kan Juruhan 65 zaman orde lama, pesantren diserbu, kayaknya dikubur hidup-hidup itu mau dimasuk karena orde lama, karena Bung Karno, karena PKI masih ada. Ini dingin lagi.
Kan sama juga ngeludahin Bung Karno, nanti jadi kencang lagi, oh yang belain Bung Karno nih. Yang salah bukan PKI, tapi Bung Karno. Nah, kesana lagi. Apa pun. Bung Karno dia bukan PKI. Dan dia memecat orang-orang PKI setelah PKI dibubarin. Jadi ini permainan udahlah, inilah ya. Saya belajar beginian, saya mempraktikkan ginian. Anda bermain-main dengan pesan tersirat. Pesan tersuratnya Anda bilang A, pesan tersiratnya Anda bilang B. Pesan tersirat itu Anda kalau mengusir orang malam pulang, Anda bilang lu pulang deh udah malam, Anda bilang oke, terima kasih, selamat malam ya. Tersiratnya lu pulang udah capek. Nah ini sama, tapi ini yang jelas tersuratnya adalah kudeta konstitusional. Tersiratnya permintaan maaf kepada PKI dalam G30S 65 PKI dan dia dianggap korban. Wah, dipoloburukan, korban, siksa, udah segala macam lah. Sekarang kenapa nggak sekarang yang kelakuan sekarang itu kilometer 50. Terus orang yang ada, ini kasus Gus Nur lah. Orang mau menyelesaikan ini 6 tahun vonis, hakimnya pindah. Ini apa gitu? Udahlah, jadi yang akal-akalan lah untuk Anda, Bang Sakur, masyarakat di bawah, tolong pahami. Ini proses makin jelas, makin dekat menuju G30S, ketua PKI gaya baru, yang tentunya tidak tampil terbuka seperti G30S 65. Anda baca isinya nih ya, saya bacakan aja ya. Kalau sebagian isinya, wah ini mengatakan, ini saya bacakan. Saya sebagai kepala negara Republik Indonesia, kata Pak Jokowi, mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. 11 Januari 2003 pernyataan. Berat konsepnya apa? Wah, 11 peristiwa. Tapi pesan tersiratnya jelas arahnya ke G30 PKI. Ditutup dengan 10 yang lain. Nah, sebanyak seluruh besar orang dituduh komunis. Wah, sebagian besar orang dituduh komunis. Mengalami penangkapan, penyiksaan, proses hukum, penyiksaan, kekerasan, penghilangan paksa. Ini pembelaan. Ngomong enggak? Setelah ini, setelah 65 operasi di Jawa Tengah, sebelumnya menjelang September, ngomongin enggak? Ini akibat mereka mau meledakkan G30 PKI. Nama saya dicatat kok, waktu saya gerbek tuh sarang PKI di Salemba itu. Ada nama saya dicatat. Jadi udahlah ya, jangan bolak-balik. Ini saya cuma ngasih contoh aja nih akal-akalannya. Main di pesan tersirat. Nah, ini saya bacakan Kepres berikutnya. Ini Kepres nomor 4 tahun 2023. Wah, segala macam dari mulai menteri dan menteri segala macam sampai dengan kepala staf kepresidenan 19, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, semuanya harus membantu keluarga PKI 65 sampai 4 generasi. Wah, ini ada dibentuk tim pelaksana dimaksud bla 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 itu, dibentuk timnya segala macam, urusannya cuma sendirinya. Ini saya baca khusus. Ini contoh yang lain udah bagi-bagi dulu segala macam. Jadi harus menampung mereka, memberikan mereka kesempatan bekerja segala macam, bahkan masuk ke TNI dan Polri harus difasilitasi, kira-kira begitu. Ya, khusus buat warga negara kelas 1. 4 generasi dari PKI G30S yang dianggap jadi korban. Bagaimana dengan warga keturunan yang kecil lah, dari 7 pahlawan revolusi yang pelan-pelan akan tidak lagi menjadi pahlawan. Dalinya udah tahu saya. Konflik intern Angkatan Darat. Caka Bidala bukan Angkatan Darat.
Dia tersendiri gabungan dari 4 angkatan, bukan konflik intern. Dia tidak di bawah Kasat, tidak di bawah Panglima TNI, tapi dia langsung oleh Presiden, segala macam. Bukan konflik angkatan, bukan konflik intern. Itu nggak dibahas di sini. Jadi nanti buat anak-anak pahlawan revolusi dan juga korban-korban PKI 65 yang lain, Anda akan hilang begitu saja. Dan tunggu aja kabarnya lubang buaya dengan patungnya segala macam untuk peringatan akan dihilangkan begitu saja, dirubah isinya dan lain sebagainya. Sejarah sudah dirubah. Baca buku sejarah, dibahas nggak PKI Madiun 48? Saya yakin udah. Dibahas nggak G13 PKI? Saya yakin udah. Ini kan suatu langkah strategis yang memang dipersiapkan. Ini bukti nyata kudeta konstitusional. Ya, jadi jangan belajar. Saya cuma mengingatkan, menyitir Ripka Ciptaning Jokowi, ibunya adalah Dewan. Jadi nggak heran. Tanya Ripka Ciptaning. Kalau memang nggak benar ya banyak dong. Jasa palsu kilometer 50 itu gimana? Oh, kasus jasa palsu susah benar, bawa aja misalnya. Atau Pak Jokowi kirim orang bikin pernyataan, maaf jasa saya hilang, nggak jangan ada ngeluarin surat. Ini enggak kan? Maaf, Bang Kampus, saya sama mantan kampus juga. Kami meyakini, jangan meyakini. Catatan kami bilang ada, catatan kami bilang dia nggak ada. Masa nggak ada potret inaugurasi? Ya. Terus potretnya, udahlah, ini udah tipu menipu, udah kelewatan gitu ya. Kalau umur kita dipanjangkan, Republik ini sudah menjadi baik, rezim ini sudah terbuka dan dibuktikan nggak benar, PKI-nya bermain, kita akan, anak cucu kita akan tahu bahwa kita pernah punya presiden yang memalsukan ijazah, nggak sah. Korban 900 sekian petugas KPPS yang ternyata itu diracun, itu bukan pelanggaran HAM. Sistematis dibunuh, bukan kerjaan PKI. Kemudian dari video yang beredar sekarang bahwa pengumuman itu manipulasi angkanya, harusnya kalah. Nah, sekarang Nasdem mulai buka-bukaan. Mari kita lihat mau dibawa kemana ya. Insya Allah Pak Surya Paloh dengan Nasdemnya akan konsisten dan dia akan melawan dan menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Kembali, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab ini dari ULOT mengingatkan Anda siap G13 jilid 2 akan terjadi. Kepres dari mulai 17 tahun 2022 sampai Kepres nomor 2 dan nomor 4 tahun 2023 dengan impresnya adalah bagian dari kudeta konstitusional untuk mempermudah terjadinya G13 jilid 2 PKI Jaya Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia. Terima kasih. Saya Yas Muhammad, driver online Depok.